kita itu bermasyarakat dan kita juga butuh akal sehat. Selamat datang di Rumbia, Rumah Biologi Indonesia. Rumah di mana kita belajar biologi bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Lutfi sudah berkenan hadir di Rumah Biologi Indonesia. Saya coba sapa kawan-kawan dulu. Kawan-kawan Rumah Biologi Indonesia, hari ini Rumah Biologi Indonesia sangat berbahagia karena kita kedatangan tamu, salah satu dosen di Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada. Selamat datang Mas Lutfi Nur Hidayat, SSI MSc. Bener ya Mas ya? Perkenalkan, nama saya Lutfi Nur Hidayat. Saya merupakan dosen di Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada. Oke, Mas Lutfi Nur Hidayat ini adalah salah satu dosen yang mengajar di Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Mas Lutfi, boleh dong cerita ke teman-teman Rumah Biologi Indonesia, kenapa sih Mas kok pengen jadi dosen? Menurut saya agak sedikit menarik karena memang saya merupakan dari keluarga guru. Mbah saya guru, kemudian bapak saya juga guru, om saya pun juga guru, dan tentunya saya juga ada semacam passion untuk mengajar dan juga ingin menjadi guru. Tapi waktu itu ketika waktu SMP kalau nggak salah itu saya ingin bilang ke bapak saya kalau saya ingin menjadi guru tapi yang lebih tinggi dari bapak gitu. Saya bilang seperti itu. Kebetulan bapak saya adalah guru SMP dan paling tidak target saya ada guru SMA. Dan ketika perjalanannya akhirnya saya menjadi dosen di sini. Nah, dan kemudian juga kalau saya ingat-ingat lagi ketika SD saya punya hobi coret-coret meja, dan waktu itu saya selalu menulis di tiap kelas, mulai kelas 2 sampai kelas 4 kalau kelas 5 saya selalu menulis di meja itu adalah Profesor Dr. Lutfi Nur Hidayat PhD. Ya walaupun dulu nggak tahu ya ternyata doktor sama PhD itu sama, tapi dulu saya tulis seperti itu. Mungkin itu menjadi doa ketika kecil ya, kenapa saya menjadi dosen saat ini. Oke, jadi memang awalnya punya background dari dunia pendidikan ya Mas ya. Jadi pengen jadi pengajar yang melebihi orang tuanya. Dosen biologi Mas. Kenapa kok biologi Mas? Bukan bidang ilmu yang lain? Saya sebenarnya bukan merupakan orang yang sangat tergila-gila dengan biologi. Awalnya saya masuk biologi karena ya memang saya pengen daftar biologi. Dan memang ketika SMA nilai saya di bidang biologi lumayan bagus, sehingga saya daftarnya ya biologi. Tapi terus terang aja saya belum menemukan biologi itu seperti apa. Nah ini mungkin juga teman-teman ada yang pernah mengalami seperti saya. Dan akhirnya saya mencintai biologi ketika saya kuliah di Fakultas Biologi UGM. Nah di sini saya mulai mempelajari ternyata biologi itu sangat luas sekali, dan ternyata potensi untuk pengembangan biologi ke depannya sangat luas dan dapat digunakan di berbagai macam bidang yang lain untuk pengembangan multidisipliner. Nah akhirnya saya menjadi cinta di biologi. Oke, berarti makin lama makin cinta ya Mas sama biologi ya. Nah kalau boleh tahu Mas, sekarang bidang yang ditekuni di Fakultas Biologi apa nih Mas? Saat ini saya mengampu di laboratorium struktur perkembangan hewan. Dan kebetulan di sini bidang saya berarti tentang struktur dan perkembangan hewan, ada anatomi, ada histologi, ada embriologi. Nah, di situ saya juga sering atau mendalami juga tentang pembuatan sediaan mikroskopis. Nah, kemudian dan ternyata di sini selama perjalanan selama saya menjadi mahasiswa itu mengarahkan saya untuk di bidang anatomi, kemudian di bidang
ekomorfologi, dan sekarang akhirnya saya menentukan pilihan untuk meneliti regenerasi ekor tokek. Di sini saya dari dulu sangat suka dengan reptil dan amfibi, dan saya ingin meneliti reptil dan amfibi dari sisi struktur dan perkembangan hewan. Nah, di sini kebetulan saya mendapat kesempatan juga untuk meneliti regenerasi ekor tokek, dan ini saya gunakan untuk studi PhD saya di Leiden University. Harusnya ini Maret kemarin saya berangkat, tapi karena ada kondisi COVID-19 ini ya di Indonesia maupun di Belanda, sehingga akhirnya harus ditunda. Nah, semoga aja cepat berakhir ini kondisi, sehingga saya bisa masyarakat ya bisa segera beraktivitas dengan normal, ekonomi membaik, dan saya juga bisa kembali bisa berangkat ke Belanda ya segera. Wow, spesifik sekali ya Mas ya, buntut tokek, dan itu memberikan berkah sampai ke negeri Belanda. Oke, semoga pandemi ini segera berakhir, COVID segera reda, dan semua kembali kondusif sehingga Mas Lutfi segera berangkat untuk melanjutkan studinya di Belanda. Mas Lutfi ini kan sudah mengajar beberapa tahun nih di Universitas Gadjah Mada yang katanya adalah salah satu the best university di Indonesia. Gimana Mas itu tantangan sebagai dosen, utamanya dosen UGM nih Mas? Tantangannya menjadi dosen itu sangat, menurut saya, banyak ya. Dan ini buat teman-teman yang menjadi dosen terutama ini, jangan dilihat dosen itu enak gitu kan ya, cuman neliti, ngajar dan sebagainya. Ternyata di sini dosen tugasnya banyak. Bahkan Tridharma itu merupakan kewajiban dosen. Ada penelitian, pendidikan, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Nah, 3 aspek ini sangat berat sekali. Penelitian itu gak cuma penelitian saja, tapi juga harus publikasi, membuat manuskrip, dan kita harus membimbing mahasiswa, kelompok, pengambilan data, dan lain sebagainya. Kalau mengajar pun kita mulai dari pembuatan RPKPS, mulai dari penyusunan kurikulum, kemudian juga penentuan RPKPM, kemudian bahan ajar, kita mengajar, dan kemudian pembuatan soal sampai ke analisis capaian pembelajaran. Padat sekali ya ternyata ya tantangannya. Nah, tapi itu merupakan hal yang sangat menguji batas kita. Apakah kita memang dapat melaksanakan tugas sebagai dosen dengan baik atau tidak? Karena tugas pokok kita kan itu. Dan juga selain kita punya ilmu, kan kita harus kita sampaikan kepada masyarakat. Nah, di sini kita juga dapat tanggung jawab untuk menyampaikan ilmu kita melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Dan ini diharapkan dengan ini dosen mampu membumikan ilmu yang dimilikinya kepada masyarakat. Masyarakat dapat merasakan bagaimana ilmu ini dapat berguna bagi mereka. Banyak juga ya ternyata tantangannya ya. Tapi seru gak sih Mas jadi dosen itu? Kalau mengenai seru-serunya menjadi dosen, ya serunya adalah banyak ya sebenarnya, karena kita dapat hal yang baru, dan yang jelas kita dapat privilege. Kenapa? Karena ketika ada kunjungan ke luar negeri, kita lumayan gampang lah dapat akses itu. Dan kemudian kalau saya pribadi ya mahasiswa kan tiap tahun berubah. Nah, berarti kan mahasiswa berubah, kemudian tiap semester orang berganti, tapi dengan umur yang sama. Nah, ini kalau menurut saya ya itu mampu mempermudah, tetap menjaga kemudahan dari pikiran saya. Jadi mengajar dengan yang lebih mudah, jadi tidak banyak bergaul dengan orang-orang yang lebih tua, sehingga pola pemikirannya pun tetap dewasa, tapi tetap bisa mengikuti perkembangan zaman, karena kita juga menghandle mahasiswa. Misalnya itu, dan banyak lain yang sebagainya ya. Karena terkait keilmuan, saya akan bilang nggak akan cerita banyak tentang keilmuan ketika serunya dan sebagainya, karena memang yang jelas kita menjadi dosen itu serunya adalah ketika kita mampu bermanfaat bagi orang lain. Apa yang kita jelaskan itu dapat diterima oleh mahasiswa, kemudian dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dan dapat berdampak baik bagi masyarakat. Itu menurut saya serunya di situ ketika lihat mahasiswa, oh gitu ya. Nah, itu merupakan kepuasan atau serunya ketika saya menjadi dosen. Tetap banyak keseruannya ya Mas ya. Oke, sip deh Mas. Terakhir, boleh dong diberikan saran-saran atau masukan kepada teman-teman Rumah Biologi Indonesia
khususnya yang pengen kayak Mas Lutfi nih, pengen menekuni dunia biologi atau pengen menjadi dosen, apa nih Mas? Yang jelas yang akan berusaha banyak. Yang jelas pertama, kalian harus set goal dari awal. Kira-kira kalian mau jadi apa? Karena biologi bisa semuanya itu tidak dapat sukses atau dapat mengembangkan keilmuannya. Karena yang kita cari sekarang adalah kekhasan. Jadi kalau kalian bisa semuanya malah akan susah. Tapi pilihlah bidang yang nantinya itu akan membawa kalian menjadi sebuah ahli di bidang itu. Itu ya. Kemudian yang kedua adalah supaya teman-teman nanti mampu persistence atau ya mendalami terus-menerus, walaupun mungkin sekarang belum populer, tapi kedepannya mungkin akan populer. Dan biologi kan penuh dengan beberapa eksperimentasi, dan eksperimentasi itu adalah banyak kegagalan, dan tentunya teman-teman harus menghadapi kegagalan itu dengan lapang dada, dengan semangat bahwa nantinya kalian akan memperbaiki itu. Dan yang ketiga adalah bagilah hidup kalian dengan lingkungan luar ya, karena kalian kan biolog tentang biologi, tapi justru malah kita kadang terlalu ahli untuk menghandle makhluk hidup selain manusia. Jadi kita harus selain di lab, kita harus sering bergaul dengan masyarakat, dengan teman-teman. Untuk apa? Kita sudah sangat pusing mikirin tumbuhan, hewan, dan mungkin molekuler dan lain sebagainya, tapi kita lupa bahwa kita itu bermasyarakat dan kita juga butuh akal sehat. Itu. Dan yang terakhir adalah tetap semangat dan ikhlaskan apa yang telah kalian pelajari sekarang. Apapun jadi kalian nanti, kalian akan dapat mengembangkan biologi di berbagai bidang dan mau bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan agama. Sekian. Oke, saya catat nih Mas, satu poin pentingnya, kita butuh bermasyarakat karena kita butuh akal sehat. Sip. Terima kasih Mas Lutfi sudah berkenan bergabung dan memberikan inspirasi di Rumah Biologi Indonesia. Sukses terus untuk karirnya di Universitas Gadjah Mada. Sukses untuk rencana ke Leiden University-nya. Semoga segera berangkat dan segera kembali untuk berkontribusi bagi bangsa. Terima kasih Mas Lutfi. Kawan-kawan Rumah Biologi Indonesia, demikian tadi obrolan kita dengan Mas Lutfi Nur Hidayat, SSI MSc, salah satu dosen di Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada. Apabila teman-teman punya pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, serta tinggalkan jempol ke atas kalian. Terima kasih, sampai jumpa di episode Rumah Biologi Indonesia selanjutnya. Rumah di mana kita belajar biologi bersama-sama.